Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban evaluasi pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, juga bagian esainya dari nomor 1 sampai dengan 5. Baik kelas 7, baik kelas 11, halaman 120, 121, bab 7. Rasul-rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya, bisa teman-teman lihat di sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya, agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya. Evaluasi, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat. Nomor 1, iman kepada Rasul memiliki arti A. Yakin bahwa Allah benar-benar mengutus Rasul, B. Mengingkari Rasul dan Nabi yang tidak diketahui namanya, C. Membenarkan berita yang tidak jelas dari Rasul, D. Mengamalkan semua syariat Rasul, atau E. Meyakini tidak semua Rasul itu maksum. Nomor 1, jawaban yang tepat yaitu pada option A. Iman kepada Rasul memiliki arti yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus Rasul. Untuk nomor 1, silakan teman-teman conteng pada option A. Lanjut nomor 2. Buah iman kepada Rasul adalah A. Menjadikan Rasul sebagai teman dalam hidupnya, B. Bersahabat dengan Rasul mendapatkan kenikmatan tersendiri, C. Mengetahui seluk-beluk kisah kehidupan Rasul, D. Menjadikan teladan dalam hidupnya, atau E. Mengagumi karena statusnya manusia sangat suci. Nomor 2, buah iman kepada Rasul adalah jawabannya yaitu pada D, pada option D. Buah iman kepada Rasul adalah menjadikan teladan dalam hidupnya. Silakan teman-teman conteng pada option D untuk jawaban nomor 2. Lanjut nomor 3. Yang bukan tugas Rasul di bawah ini adalah A. Mengajarkan manusia agar bertauhid yang benar, B. Memperbaiki tatanan hidup manusia agar bersosialisasi dengan baik, C. Meluruskan manusia agar beribadah dengan benar, D. Menipu manusia dengan mengatakan dirinya Tuhan, atau E. Memberikan ancaman dan janji Allah, memberitakan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, jawaban yang tepat yaitu pada option D. Yang bukan tugas Rasul di bawah ini adalah menipu manusia dengan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Nomor 3, silakan teman-teman conteng pada option D. Lanjut nomor 4. Iman kepada Rasul harus diiringi dengan perbuatan. A. Menyanggah isi wahyunya, B. Memboikot isi ajarannya, C. Memprovokasi kejelekannya, D. Menolak ajakannya, atau E. Mengikuti perintahnya. Nomor 4, jawaban yang tepat yaitu pada option E. Iman kepada Rasul harus diiringi dengan perbuatan mengikuti perintahnya. Silakan teman-teman conteng pada option E untuk jawaban nomor 4. Lanjut nomor 5. Ayat di atas mengandung arti. Ini ayatnya. A. Meninggalkan apa yang diperintahkan Rasul, B. Menjalankan apa yang dilarang Rasul, C. Meneladani perilaku para sahabat Nabi, D. Yang datang dari Rasul adalah benar, ikutilah, atau E. Jauhilah prasangka buruk kepada Rasul. Nomor 5, jawaban yang tepat yaitu pada option D. Ayat di bawah ini mengandung arti yang datang dari Rasul adalah benar, ikutilah. Jadi untuk nomor 5, silakan teman-teman conteng pada option D. Oke teman-teman, ini untuk jawaban pilihan gandanya. Silakan teman-teman salin. Kita ulangi lagi. Nomor 1 yaitu jawabannya A, nomor 2 jawabannya D, nomor 3 jawabannya D, nomor 4 jawabannya E, dan nomor 5 jawabannya D. Kita lanjut masuk ke pembahasan esainya. B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman salin jawabannya di sini. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman atau wahyunya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi perbedaannya terdapat pada Nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, dan sedangkan Rasul menyampaikan wahyu untuk dirinya
dan juga untuk umatnya. Itu perbedaannya. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 1, perbedaan antara nabi dan rasul. Nomor 2, mengapa kita harus beriman kepada nabi dan rasul? Nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Kita harus beriman kepada nabi dan rasul karena mengimani rasul-rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Silakan teman-teman salin. Ini untuk jawaban nomor 2. Lanjut masuk ke nomor 3. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang itu beriman kepada rasul Allah. Minimal 2 contoh perilaku. Nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Ada 5 contoh di sini, teman-teman salin 2 contoh saja tidak apa-apa. Yang pertama, contoh perilakunya adalah menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Dan yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Ini untuk jawaban nomor 3. Silakan teman-teman salin jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada para rasul? Sebutkan jenis-jenis mukjizat yang kamu ketahui. Nomor 4, jawabannya sebagai berikut. Untuk membedakan dari manusia biasa dan untuk menunjukkan bahwa kebesaran Allah, memang ada mukjizat. Nabi Muhammad mukjizatnya yaitu dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Yang kedua, Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati atas seizin Allah. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan merah. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya yaitu tidak terbakar dalam api. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini contoh mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para nabi. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 5. Buatlah contoh perbuatan seorang rasul yang menunjukkan bahwa ia seorang yang asidik, al-amanah, al-tablik, dan al-fatonah. Nomor 5 jawabannya sebagai berikut. Asidik berarti benar atau jujur. Contohnya, Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dalam setiap ucapan beliau. Dan jika Rasulullah SAW berkata, maka pasti itu akan terjadi, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Yang kedua yaitu amanah. Rasulullah selalu menjalankan apa yang telah diamanatkan kepada beliau dan tidak pernah mengingkari janji. Dan jika Rasulullah mendapatkan wahyu, maka ia langsung menyampaikannya kepada umatnya. Yang kedua yaitu tablik. Rasulullah menerima amanat yang paling besar yaitu dakwah. Setelah beliau menerima wahyu di umur kurang lebih 40 tahun, maka Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah mulai dari yang terdekat seperti keluarga, saudaranya, pamannya, bibinya, dan lain-lain. Dan patona artinya cerdas. Rasulullah itu tidak bodoh tetapi cerdas. Beliau mengatur strategi perang dengan cerdik sehingga menghasilkan kemenangan dengan izin Allah dan lain-lain. Ini contohnya dari sifat asidik, amanah, fatonah, dan tablik. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 5. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan evaluasi pilihan ganda dan esai PAI kelas 11 bab 7, Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.